Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul menyatukan hati kita untuk berdoa mohon kesembuhan dan pembebasan dari wabah COVID-19. Sebelum kita memulai ibadat pada malam ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita mengawali ibadat kita dengan mendaraskan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami, dan Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka bebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Matius yang barusan kita dengarkan bersama, di mana di situ diceritakan seorang perwira yang sedang mengalami kejadian yang tidak mengenakan dalam hidupnya, yaitu seorang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita, sehingga hambanya itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Melihat keadaan ini, perwira itu menemui Yesus dan memohon agar Yesus mau menyembuhkan hambanya ini. Kemudian Yesus menanggapi permohonan perwira ini dengan berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Dan hal itu memang terjadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun tidak luput seperti perwira itu. Kita juga mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam hidup kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana bumi tempat kita tinggal ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dan kita yang ada di dalamnya, kita pun merasakan banyak hal, mengalami banyak hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, di mana orang-orang semakin banyak terpapar virus corona, berita duka yang datang silih berganti, entah itu dari sahabat, kenalan, dan bahkan dari keluarga kita sendiri. Berbagai hal yang tidak mengenakan terjadi, dan itu kita alami akibat imbas dari pandemi COVID-19 ini. Semuanya mungkin terasa sangat sulit, semuanya dibatasi, pergerakan kita terbatas, dan hubungan kita satu dengan yang lain pun sangat terbatas. Hal ini mungkin membuat kita merasa lelah menghadapi situasi ini, dan bahkan ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Tetapi meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan setia melakukan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Meskipun kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir, namun kita harus tetap setia melakukan protokol kesehatan, dan juga kita harus dengan tidak jemu-jemunya, dengan tidak bosan-bosannya memanjatkan doa kepada Tuhan agar Ia menguatkan hati kita dalam menghadapi situasi sulit pada saat ini. Dan jangan lupa untuk selalu tetap berharap kepada Tuhan bahwa akan tiba saatnya Tuhan pun datang kepada kita dan berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amin. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit lain dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya
Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang melawat saudara-saudari kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudara-saudari kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudara-saudari kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah sekarang kita hening sejenak untuk mengaturkan doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala permohonan kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19 maupun penyakit yang lain. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang marilah kita mohonkan perlindungan Allah melalui para kudus-Nya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Sekarang marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 maupun penyakit lainnya, dan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dengan demikian doa malam kita sudah selesai. Selamat beristirahat, semoga dapat beristirahat dengan nyenyak agar kembali dapat beraktivitas seperti biasa esok hari. Salam sehat, berkah dalam.